Kenapa pacar berbohong? 10 penyebab dia tidak jujur. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Anda. Ia malu dengan sebuah kebiasaan buruk. Ia tidak ingin membuat Anda marah. Ia ingin memendam masalah pribadi. Ia terbiasa berbohong saat masih kecil. Ia ingin mempercayai kebohongan yang disampaikannya. Ia ingin merasa memegang kendali. Ia punya masalah keuangan. Ia menyembunyikan adiksi tertentu. Ia selingkuh. Ia memiliki masalah kesehatan mental. Dibohongi memang tidak menyenangkan, terutama saat orang yang berbohong adalah orang yang seharusnya Anda percayai. Memahami alasan di balik kebohongan pacar akan membantu Anda mengatasi ketidakjujurannya dan membantu membangun kepercayaan dalam hubungan kalian. Dalam artikel ini, kami telah menyusun secara mendetail beberapa alasan mengapa pacar Anda mungkin berbohong, serta cara untuk berbicara dengannya secara sehat dan sopan. Metode 1. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Anda. Terkadang, kita berbohong demi kebaikan agar seseorang tidak marah. Jika pacar Anda berbohong mengenai hal kecil, misalnya saat bilang suka atau tidak pada sweater pemberian Anda, ia mungkin hanya tidak ingin menyakiti perasaan Anda. Kebohongan semacam ini tidak berbahaya, tetapi tetap tidak diperlukan. Jika ingin pacar bersikap jujur kepada Anda, sampaikan kepadanya bahwa Anda rela merasa sedikit sakit hati asalkan ia selalu jujur. Jika ia mencoba untuk tidak menyakiti perasaan Anda, ia mungkin akan memberikan jawaban pendek atau mencoba segera mengganti topik pembicaraan. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Hei, sayang, apakah kamu benar-benar suka dengan sweater yang kubelikan? Jujur saja aku ingin memastikan kamu menyukainya agar tahu apa yang harus kubelikan untukmu di lain hari." Metode 2. Ia malu dengan sebuah kebiasaan buruk. Orang-orang sering berbohong mengenai sesuatu yang tidak disukai dari diri sendiri. Pacar Anda mungkin bilang bahwa ia sudah berhenti merokok, tetapi tetap melakukannya diam-diam sebelum tidur. Mungkin ia sedang mencoba makan lebih sehat, tetapi berbohong dengan membeli makanan cepat saji saat hendak pulang. Ia mungkin berbohong karena tidak suka dengan perilakunya sendiri dan ia tahu Anda tidak akan menyukainya juga. Anda mungkin tahu ia menyembunyikan sesuatu apabila ia bersikap defensif terhadap pertanyaan sepele. Anda bisa berbicara dengan pacar mengenai kebiasaan buruknya secara baik-baik. Sebagai contoh, Anda bisa bilang, "Aku sadar kamu mulai makan makanan cepat saji lagi sekalipun sudah berjanji tidak akan melakukannya. Apakah kamu takut jujur karena khawatir aku akan kecewa?" Metode 3. Ia tidak ingin membuat Anda marah. Orang-orang biasanya berbohong karena tidak ingin berhadapan dengan konsekuensi. Jika pacar Anda melakukan sesuatu yang dapat membuat Anda marah, ia mungkin akan berbohong agar kalian tidak bertengkar. Ia mungkin melakukannya karena tidak suka konfrontasi atau tidak tahu cara menangani emosi negatif. Anda bisa berbicara dengannya mengenai hal ini dengan mengatakan sesuatu seperti, "Aku ingin kamu jujur, sekalipun kamu pikir ini bisa membuatku marah. Hubungan kita harus dibangun di atas kepercayaan dan saat ini aku tidak bisa mempercayaimu." Metode 4. Ia ingin memendam masalah pribadi. Dalam hubungan yang sehat, seseorang boleh menjaga privasi dari pasangannya. Hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi bisa menjadi masalah apabila ia terus berbohong mengenai sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Anda bisa berbicara dengannya mengenai batasan dalam hubungan dan memastikan ia merasa memiliki privasi yang cukup dalam hubungan. Sangat wajar untuk mengatur batasan dengan pasangan, tetapi hal ini akan menjadi masalah apabila kalian memendam rahasia dari satu sama lain. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Aku pikir aku paham mengapa kamu berbohong.
Aku rasa hal itu tidak baik, tetapi kita sebaiknya membicarakan soal privasi. Apakah kamu merasa punya cukup waktu untuk dirimu sendiri dalam hubungan ini? Metode 5. Ia terbiasa berbohong saat masih kecil. Pacar Anda mungkin berasumsi bahwa ia harus berbohong kepada Anda juga. Ketika seseorang mengalami trauma masa kecil, ia terkadang dihukum karena berkata jujur atau tidak dianggap serius. Jika ini masalahnya, pacar Anda mungkin memiliki kebiasaan berbohong saat ia masih kecil, serta melakukannya hanya karena sudah terbiasa. Anda bisa mencoba mendekati pacar dengan mengatakan sesuatu seperti, "Aku tahu kamu harus berbohong ketika masih kecil dan ini tidak adil untukmu. Namun, tidak adil juga bagiku jika kamu terus membohongiku." Trauma seperti ini terkadang sulit diatasi tanpa bantuan profesional. Jika ini adalah masalah pacar Anda, ia mungkin perlu melakukan terapi. Metode 6. Ia ingin mempercayai kebohongan yang disampaikannya. Orang-orang terkadang berbohong untuk membuat hidupnya terdengar lebih baik. Jika pacar Anda menyampaikan kebohongan yang membuat hidupnya tampak keren, nominal gajinya, jabatannya di kantor, jumlah teman yang ia miliki, ia mungkin mengatakannya bahwa berharap hal tersebut benar. Ini tidak bisa menjadi alasan untuk berbohong, tetapi setidaknya Anda tahu kebohongan itu tidak berasal dari niat jahat. Anda bisa membicarakan kebohongan ini dengan mengatakan, "Menurutmu apakah kamu berbohong soal status pekerjaan karena berharap ingin mendapat gaji lebih tinggi? Aku bisa memahami alasannya, tetapi aku rasa kita harus jujur satu sama lain." Metode 7. Ia ingin merasa memegang kendali. Orang-orang terkadang berbohong agar bisa mengendalikan narasi kehidupannya. Jika sesuatu tidak sesuai dengan narasi tersebut, ia mungkin akan menyembunyikan kebenaran sampai merasa puas. Sebagai contoh, pacar Anda mungkin bertengkar dengan orang tuanya, tetapi tidak ingin jujur kepada Anda karena ingin tampak memiliki hubungan baik dengan mereka. Ini adalah contoh lain dari kebohongan yang tidak berasal dari niat jahat, tetapi tetap saja bisa menyakiti perasaan. Anda bisa berbicara dengannya mengenai hal ini dengan mengatakan, "Aku tahu terkadang kamu malu membicarakan hal ini, tetapi aku ini pasanganmu. Aku menceritakan segala hal dalam hidupku, bahkan hal-hal yang tidak kusukai." Metode 8. Ia punya masalah keuangan. Pacar Anda mungkin berbohong mengenai utang atau pendapatannya. Jika ini benar, hal tersebut mungkin terjadi karena ia merasa malu dengan masalah keuangannya dan tidak ingin Anda mengetahuinya. Ia mungkin juga berbohong mengenai uang karena berpikir Anda akan menjauhinya apabila tahu kebenarannya. Uang adalah hal penting untuk dibicarakan dengan pasangan, terutama jika Anda serius atau ingin serius dengan si dia. Duduklah bersama pacar dan bicarakan masalah keuangannya untuk mencari tahu kondisi sebenarnya. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Aku tahu uang adalah topik yang tabu bagi sebagian orang, tetapi aku rasa sangat penting untuk membicarakan hal ini. Aku sudah jujur mengenai kondisi keuanganku, bisakah kamu melakukan hal yang sama?" Metode 9. Ia menyembunyikan adiksi tertentu. Sayangnya, orang-orang kerap berbohong mengenai adiksi terhadap sesuatu. Terlepas dari apa yang ia lakukan untuk menghabiskan waktu, ia mungkin berbohong kepada Anda agar bisa terus melakukannya. Orang-orang juga berbohong mengenai adiksi karena malu dan hal ini bisa menjadi faktor. Jika Anda memutuskan untuk mengonfrontasi pacar, ingatlah bahwa ia mungkin butuh bantuan profesional agar dapat berhenti total. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Sayang, aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa melihatmu terus melakukan hal ini pada diri sendiri. Aku rasa kamu punya masalah yang membutuhkan bantuan serius,
Orang yang mengalami adiksi sering berjanji untuk berhenti berbohong, tetapi tetap melakukannya diam-diam. Pastikan Anda mengamati perilakunya, bukan kata-katanya. Metode 10. Ia selingkuh. Sayangnya, pasangan terkadang berbohong karena ia selingkuh. Jika pacar Anda berbohong mengenai kemana ia pergi dan siapa yang menemaninya, ia mungkin selingkuh dengan orang lain. Tidak perlu membuat kesimpulan, tetapi Anda mungkin perlu melihat tanda-tanda selingkuh lainnya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia selingkuh adalah, ia menyembunyikan ponselnya. Ia menelepon atau mengirim pesan kepada seseorang larut malam sesekali, Anda tidak bisa menghubunginya cukup lama. Ia kurang intim dengan Anda, baik secara fisik ataupun emosional. Metode 11. Ia memiliki masalah kesehatan mental. Berbohong terkadang berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Sebagai contoh, jika pacar Anda mengidap ADHD, ia mungkin berbohong karena dorongan impuls atau karena menyembunyikan suatu kesalahan. Jika pacar Anda memiliki gangguan kepribadian ambang, ia mungkin berbohong agar hidupnya sesuai dengan naratif yang ia ciptakan untuk diri sendiri. Ini hanyalah 2 contoh penyakit mental yang bisa menyebabkan kebohongan dan ini tidak berarti bahwa pacar Anda mengidap salah satunya. Namun, jika ia sering berbohong atau tidak bisa berhenti berbohong, ia mungkin perlu menemui konsultan kesehatan profesional. Hanya profesional berlisensi dapat mendiagnosis penyakit mental pada pacar Anda. Anda bisa mendorongnya untuk membuat janji dengan dokter atau ahli kesehatan mental profesional jika memang perlu. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti sayang, aku rasa kamu punya masalah seputar kebohongan. Aku pikir kamu akan mendapat manfaat dari bantuan terapis untuk mencari tahu kenapa kamu perlu berbohong setiap waktu.